warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Fadilah Filiani. Saya ingin mempresentasikan tentang pengukuran CSR, konseptualisasi CSR, komunikasi CSR beserta isinya, dan latar belakang investasi yang bertanggung jawab. Yang pertama ada pengukuran CSR. Menurut Preston dan Bannon pada tahun 1997 mengemukakan bahwa salah satu pengukuran CSR dapat dilakukan dengan mengukur setiap elemen individual CSP atau Corporate Sustainable Performance, dan yang lainnya adalah untuk mengukur semua elemen CSP kolektif. Menurut Wadok dan Griffith 1997, kendala metode skala kolektif CSP akan cenderung terpengaruhi oleh perbedaan yang disebabkan oleh industri. Metode lain adalah menggunakan GRI atau Global Reporting Initiative dan ISO 26000. Variabel dalam pengukuran Global Reporting Initiative atau GRI adalah: yang pertama ada indikator kinerja ekonomi, mencakup kinerja ekonomi, kehadiran pasar, dampak ekonomi tak langsung. Yang kedua ada indikator kinerja lingkungan, meliputi air, energi, keragaman hayati, emisi, limbah, dan sampah. Yang ketiga ada indikator kinerja sosial, terdiri dari produk dan layanan, kepatuhan, transportasi, dan lain-lain. Yang keempat ada indikator kinerja dan cara kerja. Yang kelima ada ketenagakerjaan, hubungan, perburuan, manajemen, kesehatan dan keselamatan kerja, pendidikan dan pelatihan, keragaman dan kesempatan yang setara, remunerasi yang seimbang pria dan wanita. Dan yang keenam ada indikator kinerja kemasyarakatan, yaitu komunitas lokal, korupsi, kebijakan publik, perilaku anti kompetitif, kepatuhan. Dan yang ketujuh ada indikator kinerja tanggung jawab produk, meliputi kesehatan dan keselamatan pelanggan, label produk, dan layanan komunikasi. Dan yang terakhir ada pemasaran privasi pelanggan dan kepatuhan. Variabel pengukuran ISO 26000. ISO 26000 menekankan pada kinerja, manfaat, dan dampak kegiatan-kegiatan, di antaranya yaitu: yang pertama, tata kelola organisasi dan perusahaan; yang kedua, praktik ketenagakerjaan; yang ketiga, praktik beroperasi yang adil; yang keempat, hak asasi manusia; yang kelima, lingkungan; yang keenam, hak dan perlindungan konsumen; dan yang ketujuh, ada keterlibatan dan berpartisipasi masyarakat. Isu-isu CSR: yang pertama, dari kesukarelaan ke kewajiban; yang kedua, dari biaya sosial ke investasi sosial; yang ketiga, ukuran perusahaan; yang keempat, dari filantropi ke keberlanjutan; yang kelima, dari kedermawanan ke pemberdayaan; yang keenam, dari tanggung jawab ke strategi bisnis; yang ketujuh, sumber pembiayaan; yang kedelapan, dari privat ke publik; yang kesembilan, isu sosial pada CSR. Berikutnya yaitu konseptualisasi CSR. Saat ini belum ada konsensus tentang definisi CSR yang luas menurut Dashroot 2008. Dalam berbagai kesempatan pengertian CSR telah digunakan berbagai sinonim untuk etika bisnis. Itu juga telah dikaitkan dengan filantropi perusahaan dan terkait dengan kebijakan lingkungan. CSR telah mengganti nama menjadi kinerja sosial perusahaan dan kewarganegaraan perusahaan. Tampaknya masih ada keseragaman dan konsistensi dalam penggunaan istilah CSR. Dalam hal ini, peneliti telah mengidentifikasi beragam pengertian CSR yang dapat ditafsirkan berbeda tujuan. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memperjelas dan menjelaskan konstruksi ini. Selanjutnya ada komunikasi CSR beserta isinya. Pemangku kepentingan tidak menanggapi secara negatif motif CSR ekstrinsik itu sendiri, melainkan menanggapi secara negatif setiap strategi pemasaran yang dampak manipulatif atau menipu, menurut Forehan dan Greer tahun 2003. Setiap ketidaksesuaian antara motif CSR yang dirasakan pemangku kepentingan dan motif perusahaan yang dinyatakan secara publik dapat memicu skeptisisme dan perasaan menipu pemangku kepentingan.
yang pada gilirannya akan mendorong reaksi negatif terhadap kegiatan CSR bisnis. Komunikasi CSR beserta penggunaan media. Yang pertama ada komunikasi CSR dan media digital. Yang kedua ada komunikasi CSR dan media sosial. Dan yang ketiga ada laporan lingkungan sosial dan tata kelola di situs web perusahaan. Yang pertama, komunikasi CSR dan media digital. Masyarakat saat ini sedang mengalami transformasi mendasar menuju masyarakat jaringan global. Tidak mengherankan, hubungan masyarakat dan komunikasi bisnis perusahaan telah mendapatkan keuntungan dari perangkat lunak di jaring sosial, menurut Ether Morsing dan Castello pada tahun 2011. Kemajuan teknologi ini tentunya membawa manfaat yang signifikan bagi komunikasi CSR karena perusahaan dapat menjangkau pemangku kepentingan dengan cara yang lebih interaktif. Yang kedua ada komunikasi CSR dan media sosial. Menurut Fiesler dan kawan-kawan 2010 mengemukakan bahwa komunikasi melalui media sosial bersifat dinamis dan dalam kaitannya dengan media sosial. Difusi global perangkat lunak sosial seperti blog, RSS feed, wiki, forum elektronik di jaring sosial telah memfasilitasi perusahaan untuk menarik prospek dan kelompok konsumen. Media sosial memiliki potensi teknologi untuk mempercepat proses komunikasi, menurut Kaplan dan Helin 2010, dan untuk meningkatkan interaksi langsung, dialog, dan partisipasi lintas organisasi dan berbagai audiens, menurut Colony 2013 dan Schultz et al. 2011. Yang ketiga ada pelaporan lingkungan sosial dan tata kelola di situs web perusahaan. Situs web perusahaan semakin mendedikasikan lebih banyak ruang untuk menjelaskan karakteristik perusahaan mereka dari perspektif komersial daripada dari perspektif etis, atau Capriotti dan Moreno 2007. Informasi mengenai profil perusahaan biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu profil perusahaan dan informasi untuk investor dan pemegang saham. Selanjutnya ada latar belakang investasi yang bertanggung jawab. Mengingat semakin pentingnya investasi bertanggung jawab sosial, dapat mengejutkan bahwa masih belum ada konsensus tentang apa arti istilah SRI bagi investor, menurut Sparkus dan Coughton 2004. Akar gagasan SRI dapat ditelusuri kembali ke berbagai gerakan keagamaan. Kembali pada tahun 1758, komunitas religius Teman atau Quaker melarang anggotanya untuk berpartisipasi dalam perdagangan budak. Pada saat itu, salah satu pendiri Metodisme bernama John Wesley menguraikan prinsip-prinsip dasar investasi sosial. Dia berkhotbah tentang tidak merugikan tetangga Anda melalui praktik bisnis dan untuk menghindari industri tertentu yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja. Oleh karena itu, aplikasi paling terkenal dari investasi yang bertanggung jawab secara sosial dimotivasi oleh agama. Menurut Sparkus 2003, investasi bertanggung jawab sosial yang pertama ada pendekatan investasi dampak, yang kedua investasi positif, dan yang ketiga advokasi dan keterlibatan pemegang saham, yang keempat investasi komunitas, dan yang kelima dana yang dikendalikan pemerintah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima